Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nanglisri Davina. Saya kelas 12 IPA 2, berasal dari SMA Negeri 2 Sintang. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi fisika, yaitu tentang transmisi data dan penyimpanan data. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, kita langsung saja bahas yang pertama, yaitu pengertian transmisi data. Transmisi data adalah pengiriman data antara dua komputer atau antara sebuah komputer dengan terminal. Yang kedua, media transmisi data. Media transmisi data ada dua macam, yaitu paralel dan serial. 1. Transmisi paralel. Pengiriman data secara paralel berjalan sekaligus melalui 8 kanal komunikasi. 2. Transmisi serial. Data dikirim 1 bit demi 1 bit melalui kanal komunikasi data yang telah dipilih. Misalnya, data dikirim dalam bentuk kode ASCII dengan 8 bit untuk tiap karakternya. Ketiga, yaitu jenis transmisi data. A. Transmisi data analog. Suatu upaya mentransmisikan sinyal analog tanpa memperlihatkan muatannya. Sinyal-sinyalnya dapat mewakili data analog dan data digital. Yang B. Transmisi data digital. Proses perpindahan sinyal digital. Yang keempat yaitu perbedaan antara teknologi digital dan analog. Yang pertama, teknologi digital mampu mengirimkan data lebih cepat, sedangkan analog lebih lambat. Yang kedua, sinyal analog memanfaatkan gelombang elektromagnetik, sedangkan sinyal digital dalam bentuk pulsa. Dan yang ketiga, kecepatan gelombang analog dalam suatu hertz, sedangkan kecepatan gelombang digital dalam satuan bit. Yang kelima, kita bahas permasalahan umum sinyal di digital dan di analog. Yang pertama ada atenuasi. 2. Penurunan kekuatan sinyal. 3. Pengembalian kekuatan sinyal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan amplifier untuk sinyal analog dan divider untuk sinyal digital. Yang keempat, delay distortion terjadi ketika komponen frekuensi yang berbeda berjalan pada kecepatan yang berbeda. Yang kelima, efek noise akibat panas atau yang disebut dengan thermal dan interferensi. Sekarang kita masuk ke penyimpanan data. Pengertian penyimpanan data yaitu penyimpanan data adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Macam-macam media penyimpanan data. Yang pertama ada penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder yang paling banyak dipakai pada sistem komputer. Kedua, penyimpanan optikal.
Penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Berikutnya yaitu macam-macam media penyimpanan magnetik dan penyimpanan optikal. Media penyimpanan magnetik yaitu ada disket, hard disk, flash disk, memory card, zip drive. Sedangkan media penyimpanan optikal yaitu ada CD, CD-ROM, CD-ROM, CD-RW, dan DVD. Nah, sekarang kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan penyimpanan magnetik. 1. Kelebihan, yaitu kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar daripada penyimpanan lainnya. Yang kedua ada kekurangan, yaitu harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penyimpanan optikal. 1. Kelebihan, yaitu beratnya lebih ringan daripada beberapa media penyimpanan magnetic disk. Sedangkan kekurangannya, kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk, dan jika tergores maka risiko data tidak akan terbaca. 3. Penyimpanan awan. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Cara kerja penyimpanan awan. Untuk mendapat penyimpanan data pada media ini, kita diharuskan untuk mengunduh file tersebut, dan untuk mengambil data kita harus mengunduh file tersebut. Kelebihan dan kekurangan penyimpanan awan. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan perangkat yang menyimpan data. Sedangkan kekurangannya, sering terjadi kesalahan pada server dengan risiko data akan hilang dan dikenakan akses koneksi data.